Selamat pagi anak-anak. Oke, pagi ini kita bertemu kembali. Saat ini kita berada di Sikunir. Ini adalah danau, sebuah danau. Kemudian di belakang saya di danau, di sebelah kanan saya itu adalah Bukit Sikunir di daerah Dieng. Betapa luar biasanya apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan ciptakan buat hidup kita. Kita bisa menikmati semua apa yang Tuhan berikan. Kemarin saya cerita sama kalian di atas Gunung Prau ya, bagaimana sebuah proses itu harus berjalan, bagaimana proses untuk naik ke sebuah gunung itu butuh pengorbanan yang luar biasa ya, mulai dari persiapan, mulai dari barang yang harus dibawa, kemudian kita tahu di puncak gunung itu tidak ada air dan sebagainya, kemudian sampai di puncak kita bisa menikmati segala apa yang Tuhan ciptakan, segala apa yang Tuhan berikan dalam menggapai puncak itu. Prosesnya harus kita lewati. Begitu juga dengan kehidupan, kita harus melewati banyak hal. Mungkin bisa dalam kehidupan kita ada susah, ada senang, kita harus melewati itu semua. Nah, di pagi hari ini Serdwi mau lanjutkan dalam proses kehidupan itu. Tentu banyak hal yang harus kita lewati. Bagaimana kita harus menyikapi dalam segala proses yang kita alami. Beberapa waktu yang lalu Serdwi sudah pernah katakan, saat Serdwi sekolah itu kadang punya masalah, punya beberapa hal yang tidak enak, kadang punya kenangan yang menyenangkan. Mungkin kalian di sekolah sudah kelas 7, 8, 9 ini ya, kalian ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang menjengkelkan ya. Ada teman-teman yang merusak suasana, tapi ada teman-teman yang menyenangkan, bisa diajak jalan, bisa diajak berlibur, bisa diajak kemana-mana, bisa diajak ngerjakan PR bersama ya. Itu kalian harus melewati proses itu. Bagaimana kalian menghadapi ujian? Ada yang pernah mencontek? Ya, mencontek pernah. Nah, bagaimana supaya nggak ketahuan? Nah, mesti salah, tapi kan itu proses dari yang kalian alami. Serdwi mau mengatakan dalam kehidupan Serdwi SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya tidak pernah satu kali pun mencontek. Tidak pernah. Mau mencoba mencontek. Ya, saat itu mau mencoba, saya itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu kalau sekarang kelas 9. Kelas 9 itu Serdwi mau mencoba mencontek. Jadi ceritanya ini mau ikut-ikutan gitu kan. Waktu itu kan mejanya masih meja meja sekolah negeri itu kan panjang gitu. Bawahnya ada laci, kemudian mejanya itu kan papan. Di sela-sela papan ada bolongan-bolongan gitu ya, garis bolongannya. Itu buku sudah ditaruh. Zaman dulu nggak sepinter anak-anak sekarang. Zaman dulu itu buku kemudian rumusnya bagaimana gitu kan, dilihat, diangkat, dibuka, apa yang terjadi? Ngewel, nggak bisa kebaca. Dari situ Serdwi langsung tahu bahwa nggak boleh melakukan itu, dan itu harus proses yang harus Serdwi jalani bagaimanapun sampai akhirnya dapat nilai berapapun, nilai yang jelek berapapun, itu proses yang harus Serdwi alami. Waktu kuliah Serdwi itu juga pernah dapat nilai yang jatuh banget, dapat nilai E, dapat nilai D, pernah. Tapi itu proses yang harus dijalani. Proses yang harus dijalani. Lanjutan dari segala kehidupan yang kita harus menjalani. Memang berat proses itu, tapi harus kita jalani. Kalau di Amsal itu mengatakan belajarlah pada semut yang mengumpulkan rotinya di musim panas ya. Itu kalau kalian lihat semut ya, kalau semut bergerombol itu saya suka iseng kadang semut itu supaya bisa jalan bareng itu dia itu yang semut yang pertama itu meninggalkan jejak supaya bisa dibaui oleh semut yang ada di belakangnya.
pasti akan berjalan beriringan, bahkan kadang muter-muter. Kalau kalian lihat semut yang berjalan beriringan, coba iseng saya waktu itu, saya hapus jejaknya, jadi jalan gitu kan, saya hapus jejaknya, yang belakang langsung kebingungan nyari, jadi jejaknya di mana ya, sampai akhirnya muter-muter ketemu jejaknya lagi. Mereka kerjasama dengan luar biasa, ya. Semut tidak, saya itu tidak pernah melihat semut itu nganggur. Semut itu bermalas-malasan itu tidak pernah. Kadang sore, kadang malam, kadang pagi, semut itu bekerja. Terus ini gimana ya? Apakah semut tidak menikmati kehidupan, tidak menikmati hal-hal yang luar biasa? Tapi memang semut diciptakan Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa. Firman Tuhan aja mengatakan kita harus belajar pada semut, kita harus belajar pada tingkah lakunya, kita harus belajar melewati proses itu, mengumpulkan makanannya, kemudian mereka akan menikmatinya di musim yang dimana semut itu harus beristirahat. Saya nggak tahu istirahatnya di mana, mungkin di bawah tanah atau di mana. Ada lagu dulu masa kecil itu, si semut yang kecil buat apa di sini, ya gitu kan, ada zaman dulu ada lagu seperti itu, kalian bisa cari di YouTube ya, lagu tentang semut. Tapi semut itu luar biasa. Belajar pada semut, menghargai setiap proses, menghargai setiap apa yang harus dialami, dijalankan, ya. Jadi mereka belajar berkelompok, mereka mengumpulkan makanan bareng-bareng. Coba aja misalnya taruh sesuatu makanan, secuil roti atau apalah sesuatu yang manis misalnya, taruh di meja atau taruh di mana, dalam sekejap, mungkin dalam hitungan menit atau berapa, pasti ada semut yang ada di situ. Dan saat ada semut yang menemukannya, dia akan memanggil temannya. Dia akan memanggil temannya, kemudian bergerombol datang ke situ untuk membawa makanan itu. Saling bekerja sama, menghargai proses yang harus dilakukan. Dan memang ini adalah binatang yang luar biasa. Ada beberapa binatang yang luar biasa yang di Alkitab. Sergio akan membahas lain kali, ya. Pada pagi hari ini Sergio akan membahas tentang semut, ya. Semut itu luar biasa. Semut itu binatang yang bahkan Tuhan aja ngomong harus belajar pada seekor semut, ya. Itu kemudian ada masa di mana kita dalam proses itu kita mengalami tekanan, mengalami apapun itu, sama seperti semut. Saat dia jejaknya hilang, mengalami tekanan, mengalami hal-hal yang lain, dia akan tetap balik seperti semula, ya. Itu yang terjadi dalam dunia persemutan. Nah, dalam dunia kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh kehilangan pegangan, kita tidak boleh kehilangan akal. Percayalah, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menciptakan kita itu lebih baik daripada semut. Tuhan menciptakan kita itu lebih dari semuanya, ya. Bahkan di masa seperti ini, Tuhan menciptakan peluang-peluang yang baik. Di saat mungkin ada kondisi orang yang terpuruk dengan kondisi ekonomi yang berat di masa pandemi seperti ini, tapi Tuhan tetap berikan jalan. Ada yang tiba-tiba menemukan ide, tiba-tiba mau menemukan suatu usaha yang di masa pandemi ini usaha itu berhasil. Sekarang kalau kalian perhatikan, usaha yang sekarang berhasil itu kan misalnya kayak pulsa. Itu kan semua tiba-tiba butuh pulsa. Karena apa? Semua harus online, semua harus begini begitu. Ada yang tiba-tiba jualan sesuatu yang masker misalnya, ya. Masker. Tiba-tiba membuka peluang usaha baru. Tuhan itu ciptakan kita lebih daripada semuanya. Tuhan ciptakan kita lebih baik daripada semua. Kita bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi tetap percaya, hargai proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Proses itu mungkin menyakitkan, proses itu mungkin menyenangkan. Setiap proses harus kita jalani. Itu yang pesan Sergio pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya.
Ajari kami untuk belajar menghargai apa yang sudah Engkau berikan Bapak. Ajari kami untuk belajar apa yang sudah Engkau berikan. Kami belajar daripada semut Bapak. Semut yang luar biasa yang Engkau berikan contoh kami di Alkitab Bapak. Semut binatang yang luar biasa. Kami akan belajar kepada semut Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya. Jagai kami semasa pandemi ini. Jagai kami selama pembelajaran jarak jauh. Berkati kami, berkati keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kalian bisa melakukan kegiatan kalian selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Pasti pandemi ini cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati.